ada yang bisa Kakak bantu? Iya Kak, jadi kedatangan saya ke ruangan kakak ini untuk membicarakan masalah saya Kak, terkait keterbatasan saya ke sekolah setiap hari yang membuat poin saya harus bertambah. Oh, kamu itu ya yang sering terlambat itu. Oke, jadi sebelum kita melakukan konseling, adik ini sudah tahu tidak apa tujuan, manfaat, peran konselor, peran konseling, serta asas kerahasiaan yang ada dalam proses konseling. Belum, oke, baik, Kakak akan menjelaskan dulu ya terkait itu tadi. Jadi yang pertama yang akan Kakak jelaskan itu terkait dengan tujuan dan manfaat dari proses konseling. Nah, di sini tujuannya yaitu membantu konseling menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan inferioritasnya. Nah, itu tujuan dan manfaat dari proses konseling. Nah, selanjutnya itu peran konselor. Nah, peran konselor di sini yaitu Kakak sendiri, yakni untuk mendorong dan mengembangkan potensi klien agar dia mampu bekerja efektif serta produktif. Nah, peran konselor yaitu ada ilmu sendiri. Di sini yaitu orang yang perlu memperoleh perhatian sehubungan dengan masalah yang dihadapinya dan membantu dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, di sini ada asas kerahasiaan dalam proses konseling. Nah, di sini itu menuntut konselor agar dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sarana layanan. Jadi, adik ini itu tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalahnya kepada kakak karena di BK itu tidak menggunakan asas kerahasiaan. Iya Kak, terima kasih banyak atas informasi. Iya DM, di sini kakak hanya mempunyai waktu sekitar 45 menit saja karena setelah ini kakak ada rapat dengan guru yang lain. Iya, tidak apa-apa Kak, yang penting kakak sudah bersedia meluangkan waktunya saya. Oke, kalau begitu silahkan adik Yumi menceritakan masalah apa yang membuat adik Yumi itu sering terlambat ke sekolah. Jadi saya Kak sering terlambat ke sekolah karena bapak saya sering mengantar saya ke sekolah itu sering terlambat malam. Lalu jadi setiap saya akan berangkat ke sekolah itu saya menunggu bapak saya bangun dulu Kak, sedangkan saya sudah selesai berpakaian. Oke ya, jadi di sini bapaknya Adik Yumi itu sering setiap hari yang mengantar Adik Yumi ke sekolah. Akan tetapi bapak Adik Yumi ini lambat bangun yang mengakibatkan Adik Yumi itu sering terlambat ke sekolah. Lalu Adik Yumi ini sudah membicarakan sama bapak untuk tidak terlambat bangun lagi. Sudah Kak, akan tetapi tetap saja bapak saya terlambat lagi. Begitu ya. Jadi Adik Yumi ini sudah beberapa kali yang terlambat di sini dan poinnya juga sudah banyak sekali dan masalahnya itu sering terlambat ke sekolah. Iya Kak, karena faktor itu tadi bapak saya yang terlambat bangun jadi otomatis saya juga telat ke sekolah karena dia yang mengantar saya Kak. Di sini tidak ada lagi yang bisa mengantar Adik Yumi ke sekolah selain bapak. Tidak ada Kak, soalnya saya tidak tahu. Jadi Adik Yumi ini anak tunggal ya. Kalau ibunya Adik Yumi tidak bisa mengantar, tidak bisa Kak, soalnya saya tidak bisa bawa motor. oh begitu. Tadi Adik Yumi sudah pernah membicarakan masalah ini dengan ibu dan bapak Adik Yumi terkait masalah keterlambatannya ke sekolah. Tadi Adik Yumi sudah pernah membicarakan masalah ini dengan ibu dan bapak Adik Yumi terkait masalah keterlambatannya ke sekolah ini. Ya sudah Kak, tapi respon dari bapak saya itu katanya bapak tidak bisa bangun pagi karena bapak capek kerja jadi sering terlambat bangun. Jadi respon ibu Adik Yumi ini bagaimana? Kalau respon ibu itu bilang juga selalu membayangkan bapak kalau
sebelum saya membangunkanmu, tapi bapakmu selalu tertidur kembali. Jadi ibu dengan bapaknya Dek Yulmi ini sudah tahu ya bahwa Dek Yulmi ini sering dipanggil ke ruangan mereka dan tenda itu tinggi dan sudah dibicarakan dengan baik. Iya Kak, sudah akan tetapi saya merasa bingung bagaimana agar saya ini bisa tepat waktu datang ke sekolah. Baik, saya mengapresiasi ya keberanian Ade Yulmi ini untuk membicarakan masalahnya kepada kedua orang tuanya Ade Yulmi, karena jarang loh ada anak yang mau menceritakan masalahnya ke orang tuanya. Biasanya orang tuanya tahu ketika surat panggilan sampai ke rumah. Saya berani Kak membicarakannya karena pasti orang tua saya akan marah ketika ada surat panggilan ke sekolah. Jadi untuk menghindari itu semua, saya memberi dokumen terlebih dahulu masalah saya di sekolah. Itu pemikiran yang sangat bagus ya. Oke, jadi inti dari permasalahan Ade Yulmi ini yang membuat Ade Yulmi terlambat ke sekolah, bapak yang sering terlambat bangun. Iya Pak. Baik, untuk menyelesaikan masalah Ade Yulmi, kakak mempunyai teknik, namanya itu teknik kursi kosong. Dek Yulmi nanti memainkan peran Dek Yulmi berperan sebagai top dog dan underdog. Jadi top dog adalah orang yang memiliki kuasa, orang yang memegang kendali. Dalam hal ini ayahnya Dek Yulmi. Kemudian Dek Yulmi nanti berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang merasa tertekan. Dalam hal ini Dek Yulmi sendiri. Jadi nanti di sini kakak memiliki kursi kosong, nanti Dek Yulmi yang harus memerankan top dog dan underdog yang telah Ibu jelaskan tadi. Nanti Dek Yulmi duduk di kursi yang kanan dan berperan sebagai top dog, atau ayah Dek Yulmi berperan sebagai underdog. Mengenai teknik kursi kosong. Nah, Dek Yulmi sudah paham? Iya Kak, saya akan mencobanya. Dan nanti saya duduk di kursi sebelah kanan berperan sebagai ayah saya, lalu saya duduk di kursi di sebelah kiri berperan sebagai saya sendiri. Ya, betul sekali. Sampai Dek Yulmi bisa menentukan jawaban dari ayahnya Dek Yulmi yang sebenarnya. Sekarang begitulah Dek Yulmi menjelaskan dari kita tentang apa yang Dek Yulmi lakukan di sini. Bagaimana? Apakah Dek Yulmi sudah siap? Sedikit paham suka. Bagaimana kalau kita mencobanya? Baik, kita mulai ya. Nanti Dek Yulmi duduk di sebelah kanan. Dek Yulmi berperan seolah-olah Dek Yulmi sebagai ayahnya Dek Yulmi. Dek Yulmi berperan sebagai bagaimana kebiasaan ayah Dek Yulmi memarahi Dek Yulmi dari kata-kata maupun tindakannya. Begitupun kalau gimana ekspresi ayahnya Dek Yulmi biasanya saat memarahi Dek Yulmi. Oke, silahkan duduk di sebelah kanan. Oke, silahkan perankan bagaimana ayahnya Dek Yulmi ketika memarahi Dek Yulmi. Di sini ada ya. Nah, jadi begini, ayah saya memarahi saya itu pada saat saya makan dan duduknya itu di meja makan, dan tiba-tiba ayah saya bilang dengan nada tinggi, kamu ini jangan manja sekali. Oke, baik. Mari perankan itu. Jadi saya duduk di sini dulu ya. Iya. Kamu ini bisa tidak menyusahkan orang setiap hari? Dia bilang begitu. Oke, baik. Sekarang Dek Yulmi coba menjawab di kursi sebelah kiri dan berperan sebagai dirinya. Tapi kan saya selalu terlambat ke sekolah gara-gara bapak terlambat mengantar saya ke sekolah. Nah, kira-kira respon dari ayahnya Dek Yulmi itu bagaimana? Kamu itu sudah dibilangin, bapak capek kerja. Kamu tahu tidak, bapak itu kerja lembur. Bapak pulang jam 12 malam. Reaksi Dek Yulmi itu seperti apa? Silakan duduk di sebelah kiri. Begini Pak, kan di sekolah itu ada sistem poin. Jadi poinku itu bapak sudah
karena terlambat ke sekolah. Oke, silakan Bapak terangkan bagaimana respon dari bapaknya Dewi. Jadi begini nak, Bapak sudah berusaha bangun akan tetapi Bapak merasa capek sekali karena Bapak lembur terus. Tapi Bapak akan usahakan besok untuk cepat bangun nak, supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang reaksi Devi setelah mengetahui alasan bapaknya sering terlambat itu bagaimana? Ini saya sangat merasa kasihan dengan bapak saya karena setelah mengetahui alasan bapak saya bahwa dia kecapean karena lembur terus, dan saya juga merasa egois karena saya sering merasa jengkel dengan beliau. Oke, baguslah kalau Dek Yuni sudah menyadari itu semua. Semoga Dek Yuni bisa mengerti ya dengan keadaan bapaknya Dek Yuni, dan kakak juga harap bapaknya Dek Yuni itu bisa bangun lebih cepat juga agar Dek Yuni sudah tidak terlambat lagi ke sekolahnya. Iya Pak, setelah melakukan konseling dengan kakak menggunakan teknik konseling ini, saya sudah merasa lebih baik lagi Kak dan menemukan titik terang dari masalah saya. Baik, kalau Dek Yuni sudah lebih baik dan sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, karena setelah ini kakak ada acara rapat, maka buat kegiatan hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Iya, kakak tadi bilang ada rapat kan, saya mau nunggu buat apa? Ya, tidak masalah itu Dek. Baik, kalau begitu kegiatan ini kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya ingin kembali ke kelas Kak karena masih ada jam pelajaran. Terima kasih banyak atas waktu. Jadi Dek, sama-sama.